spiritualitas Mariani, pemahaman dasar. Dalam surat ensiklik Ibunda Sang Penebus Redemptoris Mater nomor 48, Yohanes Paulus II menegaskan bahwa pada zaman kita terdapat banyak ekspresi baru tentang spiritualitas dan devosi Mariani. Dalam pertemuan pertama ini, kita belum percakapkan spiritualitas Mariani secara rinci. Kita hanya merumuskan pemahaman dasar tentang spiritualitas Mariani. Maka kita bertanya, apa itu spiritualitas Mariani? Pemahaman yang benar tentang spiritualitas Mariani membantu kita untuk menjalankan devosi kepada Bunda Maria dengan lebih baik dan benar, penuh semangat dan berkelanjutan. Spiritualitas Kristiani di antara berbagai spiritualitas. Ada berbagai spiritualitas yang memiliki ciri khas keagamaan. Kita sebut spiritualitas Buddhis, spiritualitas Hinduis, spiritualitas Sufis, spiritualitas Kristiani, dan lain-lain. Kata Kristiani merupakan kata sifat. Spiritualitas Kristiani berarti spiritualitas dengan ciri atau sifat khas agama Kristen. Dalam spiritualitas Kristiani terdapat spiritualitas Ortodoks, Protestan, dan Katolik. Dalam spiritualitas Katolik ada spiritualitas Benediktin, Karmelitan, Ignatian, Salesian, dan lain-lain. Ada juga spiritualitas dengan ciri khas kemanusiaan atau antropologis. Kita mendengar misalnya orang sebut spiritualitas kerja, spiritualitas sport, spiritualitas politik, spiritualitas kehadiran, dan lain-lain. Semua nama atau cabang spiritualitas Kristiani itu memiliki dasar yang sama, yakni hidup dalam roh dengan mendengarkan dan menghayati Injil, dengan mengambil bagian dalam Ekaristi, dalam hidup sakramental, dan dalam misi gereja. Semua spiritualitas ini memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu kekudusan atau orang menjadi kudus. Secara ringkas, spiritualitas Kristiani berarti hidup dalam roh menuju kekudusan atau menjadi orang kudus. Dalam konteks ini, kata hidup menunjukkan aktivitas, proses, langkah, perjalanan ziarah. Untuk apa? Untuk menghidupi hidup dalam roh, sehingga orang menjadi kudus. Semua nama atau cabang spiritualitas Kristiani itu sama
dalam dasar dan tujuan, namun berbeda dalam 4 aspek berikut ini, yakni sarana-sarana yang digunakan, cara-cara yang diambil untuk menyuburkan kehidupan rohani, bentuk-bentuk karya kerasulan, dan terakhir adaptasi atas ajaran yang utama karena kebutuhan dan tantangan zaman. Spiritualitas Mariani. Dari kata sifat Kristiani, dalam konsep spiritualitas Kristiani dibentuk kata sifat Mariani untuk menyebutkan spiritualitas yang berkaitan dengan Maria. Kata sifat Mariani menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan Maria. Maka spiritualitas Mariani menekankan peran pengaruh dari Maria, Ibunda Penebus, yang membantu kita supaya kita menghidupi hidup dalam roh untuk menjadi orang kudus. Devosi Mariani. Devosi Mariani sebagai ekspresi dan latihan atau pembiasaan dari spiritualitas Mariani terdapat dalam spiritualitas Ortodoks dan Katolik, namun sedikit kurang muncul dalam spiritualitas Protestan. Devosi Mariani dalam spiritualitas Katolik dilaksanakan dengan kualitas, cara, dan intensitas yang berbeda-beda. Contoh, bagi para pengikut Santo Louis Marie Grignon de Montfort, devosi Mariani mendapat perhatian sentral. Namun dalam spiritualitas Ignatian, devosi Mariani dilaksanakan dengan secukupnya saja. Kita dapat menemukan perbedaan tingkatan intensitas devosi Mariani di paroki-paroki, di keuskupan-keuskupan, dan tarekat-tarekat hidup bakti atau hidup membiara. Diharapkan agar paroki-paroki yang berpelindungkan Maria dengan sapaan atau titel khusus Maria, misalnya Maria diangkat ke surga, Maria dikandung tanpa noda, Maria pembantu abadi, kunjungan Santa Perawan Maria, Maria Ratu Semesta Alam, dan lain-lain. Supaya memperhatikan devosi Mariani secara khusus dibanding dengan paroki-paroki yang lain. Dan bila perlu menekankan spiritualitas Maria atau spiritualitas Mariani sesuai dengan titel yang diangkat untuk menjadi pelindung paroki. Sumbangan spiritualitas Mariani. Tema-tema spiritualitas Mariani dapat menjawabi atau menjelaskan berbagai problematika dalam spiritualitas Kristiani. Misalnya, tema Maria Bunda menjelaskan kemanusiaan Kristus, dan itu terkait dimensi antropologis spiritualitas Mariani. Tema Maria Perawan dan Bunda Allah menerangkan Yesus sebagai putra Allah, dan itu terkait dimensi trinitaris kristologis
dan pneumatologis spiritualitas Mariana. Tema Maria dipersatukan kepada penebus penyelamat, menekankan kolaborasi manusia untuk mencapai keselamatan. Dan hal itu terkait dengan dimensi keselamatan dan dimensi misioner dari spiritualitas Mariani. Dimensi eklesial spiritualitas Mariani muncul dalam perkenalan Maria sebagai ibu atau wanita dalam Yohanes bab 2 ayat 4 dan bab 19 ayat 27. Ibu atau wanita menunjukkan figur gereja sebagai mempelai, perawan setia, dan ibu yang subur. Dirumuskan dalam Lumen Gentium nomor 63 sampai 65. Demikian pemahaman dasar kita tentang spiritualitas Mariani. Kita ingat beberapa poin penting saja. Pertama, spiritualitas Mariani merupakan bagian integral dari spiritualitas Kristiani. Kedua, spiritualitas Mariani membantu kita untuk menghidupi hidup dalam roh supaya menjadi kudus. Ketiga, pemahaman tentang spiritualitas Mariani menggerakkan dan meningkatkan devosi kita kepada Maria. Terakhir, devosi Mariani membantu kita untuk memiliki iman yang tangguh dan tanggap dengan mencontohi Bunda Maria, sehingga kita menjadi murid dan pengikut Kristus yang sejati. Per Mariam ad Jesum.